Baiklah, perkenalkan nama saya Jacqueline, Prodi Manajemen 2020. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan UTS yang diberikan dosen kepada saya untuk memenuhi nilai UTS. Soal yang pertama yaitu pentingnya DSS dalam pengambilan keputusan manajerial. Nah, jadi di sini sistem pendukung keputusan atau DSS yang diimplementasikan PT SIM itu ibarat asisten cerdas buat para manajer. Dia mengumpulkan data dari berbagai sumber, kayak data penjualan, stok barang, dan tren pasar, terus menganalisisnya buat ngasih laporan yang jelas. Ini bikin manajer bisa ngambil keputusan yang tepat dan cepat di saat kondisi pasar berubah atau sedang ada masalah. Contohnya kalau data menunjukkan bahwa penjualan suatu produk menurun, manajer bisa segera bikin strategi kayak promosi atau pengembangan produk baru sebelum masalahnya makin parah. Soal yang kedua yaitu strategi bisnis berbasis sistem informasi buat keunggulan kompetitif. Nah, ada 3 strategi yang bisa ngebantu keunggulan kompetitifnya. Di antaranya yang pertama yaitu analisis data dan bisnis intelligence. Dengan memanfaatkan big data dan analisis, PT SIM bisa ngerti lebih dalam tentang pelanggan dan tren pasar. Ini dapat membantu mereka dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu otomatisasi proses bisnis. Nah, ini menggunakan teknologi untuk otomatisasi proses kayak produksi, distribusi, dan manajemen inventaris. Ini bikin operasi mereka lebih efisien, mengurangi biaya, dan menghindari kesalahan manusia. Penting untuk fleksibilitas. Dengan layanan cloud, PT SIM bisa mengakses data dan aplikasi dari mana aja, memudahkan kolaborasi antara tim dan mengurangi biaya. Ini juga mendukung mereka untuk inovasi terus-menerus dengan perubahan sistem yang lebih cepat dan mudah. Nah, soal yang ketiga yaitu tahap analisis kebutuhan dalam perkembangan sistem intelijen bisnis. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Nah, di sini mengumpulkan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh penggunanya dengan melibatkan stakeholder. Ini penting biar semua kebutuhan itu terakomodasi. Nah, yang kedua yaitu analisis kesenjangan. Nah, di sini melihat apa yang sudah ada dan apa yang diperlukan untuk menentukan kesenjangan yang harus diisi oleh sistem baru. Nah, yang ketiga yaitu dokumentasi kebutuhan. Nah, di sini menyusun dokumentasi lengkap mengenai kebutuhan sistem dan yang udah diidentifikasi. Jadi, tim pengembangan punya referensi yang jelas. Nah, sekarang yaitu struktur database. Nah, saya akan menjelaskan tabel yang di atas, yaitu yang pertama, tabel kepala desa. Nah, di sini tabel kepala desa menyimpan data tentang siapa yang memimpin. Itu penting karena peran mereka langsung berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Nah, yang kedua yaitu tabel proyek. Nah, di sini tabel proyek berisi tentang proyek yang dijalankan, kayak nama, anggaran, agar semua orang bisa ngelihat apa yang dikerjakannya. Nah, yang ketiga yaitu tabel pembangunan. Fungsi tabel pembangunan yaitu buat melihat detail dari masing-masing proyek, kayak lokasi dan status kemajuan. Itu penting untuk monitoring. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.